Ya, dan siang ini Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia dijadwalkan untuk menyerahkan hasil otopsi ulang Brigadir Yosua ke tim khusus atau penyidik Polri. Sudah ada produser lapangan Ayu Rahmawanti yang akan melaporkannya dari Barreskrim Polri. Selamat siang Ayu. Siapa saja yang hadir dan juga akan menerima hasil otopsi ulang Brigadir Yosua ini? Baik, selamat siang Taufik. Kami menerima informasi bahwa sebenarnya konferensi pers ini akan berlangsung pukul 1 siang ini. Tetapi tadi sekitar 1.30 baru saja hadir Ketua dari PDFI atau Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia Ade Firmansyah di Barreskrim Polri. Dan hingga saat ini kita belum mengetahui kapan sekiranya ini konferensi pers akan berlangsung, karena sejak tadi sebenarnya sudah ada pembatas untuk awak media dan juga sudah disediakan mikrofon di depan, tetapi baru saja sekitar 5-10 menit yang lalu ini diambil. Ini berarti tanda-tandanya adalah konferensi pers ini akan diundur hingga waktu yang kami belum tahu kapan akan dilaksanakannya. Kemudian juga menjawab pertanyaan Taufik siapa saja yang akan hadir, menurut informasi yang saya dapatkan yang sudah hadir adalah Ketua dari PDFI yaitu Ade Firmansyah. Kemudian yang akan hadir juga adalah pihak dari tim sus yang akan memaparkan langsung hasil dari otopsi kedua jenazah Brigadir Joshua. Namun kita belum mengetahui pastinya siapa yang akan mewakili dalam konferensi pers kali ini. Dan yang ketiga adalah Kadif Humas Polri yang juga akan mendampingi berjalannya konferensi pers hari ini. Dan kalau kita menelisik ke belakang, otopsi kedua pada jenazah Brigadir Joshua ini memang diinginkan dan juga diharapkan oleh pihak keluarga Brigadir Joshua menyusul berbagai macam tanda-tanda ketidakwajaran dalam jenazah Brigadir Joshua yang mereka temukan. Di antaranya adalah luka-luka sayat, memar, dan juga dikabarkan sempat ada beberapa jari dari jenazah yang dikabarkan patah seperti itu. Kemudian juga autopsi yang kedua ini dilakukan di Laboratorium Patologi dan Anatomi RSCM melibatkan 7 ahli forensik yang berasal dari berbagai universitas dan juga rumah sakit di Indonesia untuk bisa memberikan hasil sedetail-detailnya sebenarnya apa penyebab dari kematian Brigadir Joshua ini. Akan ada beberapa hal yang dibahas dalam hasil otopsi kedua. Di antaranya adalah kita ingin mengetahui sebenarnya ada berapa luka tembakan di tubuh Brigadir Joshua dan mana sebenarnya luka yang menyebabkan tewasnya Brigadir Joshua. Bukan hanya itu saja, di dalamnya juga ada tuduhan atau isu yang bergulir di masyarakat mengenai bukan hanya penembakan saja, tetapi juga ada penyiksaan yang dilakukan. Merujuk pada pernyataan dari keluarga Brigadir Joshua, ada luka sayatan dan beberapa bagian tubuh Brigadir Joshua yang patah. Ini juga harus diteliti kembali apakah hal tersebut karena penyiksaan dalam hal yang dilakukan oleh Verdi Sambo kepada Brigadir Joshua. Namun Taufik, yang harus kita cermati juga adalah kita harus melihat terlebih dahulu bahwasanya dalam tubuh seseorang yang sudah meninggal memang ketika sudah beberapa hari didiamkan dan tidak langsung dimakamkan, ini memang akan terjadi memar-memar, dan berdasarkan keterangan dari ahli forensik sebenarnya itu adalah hal yang wajar. Namun harus diteliti lagi apakah memar-memar tersebut di tubuh Brigadir Joshua memang disebabkan karena penyiksaan atau karena reaksi alamiah yang memang terjadi pada tubuh jenazah. Kemudian Taufik, yang menjadi pernyataan atau pertanyaan dari masyarakat juga sebenarnya adalah mengapa ini membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar 4 minggu untuk keluar dari hasil otopsi kedua dari Brigadir Joshua. Kita mengetahui Brigadir Joshua jenazahnya ini diberikan ke RSCM ini pada tanggal 27 Juli dan sekarang sudah di Agustus tanggal 22, sekitar 4 pekan. Ini karena ada jarak ketika waktu kematian Brigadir Joshua hingga otopsi kedua. Ini salah satunya mempersulit proses otopsi karena ketika ada jarak yang cukup panjang dari kematian hingga proses otopsi, akan ada beberapa bagian tubuh yang membusuk sehingga tidak bisa dilakukan otopsi dengan kasat mata saja. Diperlukan bedah mikroskopik untuk bisa melihat apa sebenarnya penyebab dari kematian Brigadir Joshua, dan hasilnya ini juga harus didetailkan kembali seperti apa. Dan kalau kita lihat sebenarnya memang kalau otopsi yang normal ini hanya berlangsung 1 hingga 3 hari, tetapi memang untuk kasus ini diperlukan waktu yang lebih panjang lagi untuk merilis otopsi yang kedua. Kemudian kita juga harus melihat sebenarnya apa
tindak lanjutnya setelah hasil dari otopsi kedua ini akan diberikan kepada media. Setelah kita mengetahui hasil dari otopsi, maka nantinya ini akan menjadi data yang memperkaya hasil olahan atau penyidikan untuk ke Kejaksaan Agung agar nantinya ini bisa memberikan bagaimana hukuman-hukuman. Kita mengetahui Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo telah dikenakan pasal 340 dan 338 Jungto 5556 RKUHP tentang pasal pembunuhan berencana, di mana hukuman seberat-beratnya adalah hukuman mati, kemudian juga bisa hukuman seumur hidup atau maksimal kurungan 20 tahun penjara. Dan pada saat ini 4 berkas perkara telah diberikan di P21 Kejaksaan Agung untuk ditelisik kembali hasil dari uji material dan juga formilnya seperti apa untuk nanti bisa menetapkan hukuman kepada tersangka dari kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Dan satu lagi sebenarnya yang menarik Taufik adalah bagaimana posisi Putri Chandrawati saat ini. Karena setelah 3 hari ia ditetapkan menjadi tersangka, sampai saat ini yang bersangkutan masih berada di rumahnya dan belum diamankan oleh pihak kepolisian. Kalau kita melihat lumrahnya, jika seseorang ditetapkan menjadi tersangka dan dikenakan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun, maka seharusnya orang tersebut harus langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk mencegah ia kabur atau bisa menghilangkan barang bukti. Tapi ini tidak terjadi kepada Putri Chandrawati. Yang kita pertanyakan adalah seperti apa penjagaan yang diberikan kepolisian kepada Putri Chandrawati. Dan kenapa Putri Chandrawati sampai saat ini belum diamankan oleh pihak kepolisian adalah karena surat sakit yang ia berikan meminta istirahat selama 7 hari. Namun ini menjadi pertanyaan juga, apakah setelah surat sakit tersebut lebih dari 7 hari, Putri Chandrawati akan langsung dibawa dan diamankan bersama dengan suaminya, atau seperti apa yang akan treatment atau perlakuan yang diberikan kepada pihak kepolisian kepada Putri Chandrawati, itu juga yang masih akan menjadi pertanyaan kita bersama, Taufik. Anda pastinya sudah memantau sejak pagi tadi. Apakah ada di kalangan media, teman-teman media begitu, kabar yang akan disampaikan nanti? Poin penting apa yang akan disampaikan oleh tim forensik terkait dengan hasil otopsi ulang ini? Dan apa langkah selanjutnya dari tim sus atau dari penyidik? Ya, baik Taufik, untuk bagaimana pernyataan dari tim forensik sendiri, yang pasti kita akan mengetahui bersama hal yang paling penting adalah penyebab dari kematian. Dan yang kedua yang paling penting lainnya adalah apakah terjadi tindak penyiksaan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo atau orang-orang yang terlibat di dalamnya kepada Brigadir Joshua. Karena ini juga menjadi hal yang patut dipertanyakan. Kemarin kita juga sempat bertanya kepada pihak Komnas HAM yang mengatakan bahwa sudah jelas bahwa perjalanan dari Magelang menuju ke Jakarta berdasarkan bukti yang dikumpulkan tidak ada penyiksaan yang dilakukan kepada Brigadir Joshua. Namun yang belum dipastikan hingga saat ini adalah apakah ada penyiksaan yang terjadi kepada Brigadir Joshua ketika ia sampai di Jakarta, baik itu di rumah pribadi maupun di rumah dinas Ferdy Sambo. Dan Komnas HAM sendiri masih menunggu bagaimana kelanjutan atau fakta dari penyiksaan yang diduga terjadi di Jakarta tersebut, menunggu hasil dari otopsi siang hari ini. Dan nantinya hasil dari Komnas HAM tersebut ini akan diberikan kepada Presiden dan juga kepada DPR RI sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara dari tim sus sendiri, hasil otopsi ini akan memperkuat data-data mereka untuk kemudian diperkaya lagi ke Kejaksaan Agung untuk bisa menetapkan dari pasal-pasal yang tadi telah saya sebutkan, yaitu 340 subsidiar 338 jungto 5556 KUHP, kira-kira hukuman apa yang tepat diberikan kepada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jadi memang hasil otopsi ini memegang peranan yang cukup besar dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua untuk bisa melihat sebenarnya hukuman apa saja dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Kita mengetahui juga bahwa di tubuh Brigadir Joshua bukan hanya ada satu tembakan saja atau satu peluru saja, tetapi ada beberapa peluru. Kita juga
berharap ini akan diberitahu nanti di mana titik vitalnya atau tembakan di sebelah mana yang menyebabkan Brigadir Joshua ini terbunuh, karena berbagai macam spekulasi berkembang di masyarakat, berbagai macam isu berkembang di masyarakat. Kita berharap hasil otopsi ini bisa membuka misteri-misteri atau kepingan puzzle yang hilang untuk bisa memberikan keadilan dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua Huta Barat. Taufik. Baik, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Ayu Rahmawanti melaporkan langsung dari Mabes Polri. Terima kasih.